Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Syarif di sini. Kali ini kita akan membahas sifat-sifat logaritma. Tapi sebelumnya jangan lupa berdoa dulu. Oke, langsung aja kita bahas sifat-sifat logaritma ya. Di video sebelumnya kita sudah memahami tentang definisi logaritma. Dan di contoh-contohnya pun sudah kita temukan beberapa sifatnya. Di antaranya adalah, nah yang ini. Yang nomor satu, bahwa A log A itu pasti 1. Ya, ini udah kita lihat contohnya bahwa 2 log 2 itu sama dengan 1 ya. Atau contoh lainnya misalnya 5 log 5 ini pasti juga 1. Atau bahkan misalnya kita mau yang lebih besar, 2021 log 2021 itu hasilnya pasti 1 ya. Artinya A log A sama dengan 1. Oke, dan yang sifat kedua juga sudah kita temukan di video sebelumnya, yaitu bahwa A log 1 itu sama dengan 0. Jadi misalnya kalau ada 2 log 1 itu ya pasti 0, karena 2 pangkat 0 kan 1 gitu ya. Contoh lainnya misalnya 5 log 1, ya ini juga sama dengan 0. Contoh lainnya misalnya 2021 log 1, ya itu pasti 0 gitu ya. Sudah difahami di video sebelumnya. Nah, kita lanjut ke sifat berikutnya, yaitu adalah A log B ditambah A log C. Ini sama dengan A log B dikali C. Nah, jadi kalau kalian ketemu penjumlahan, ya, maka tinggal dikali aja. Oke, bisa kita lihat contohnya. Misalnya 2 log 8 ditambah 2 log 3. Ini berarti jawabannya 2 log 8 kali 3. Berarti sama dengan 2 log 24. Nah, itu ya. Jadi bisa kita ubah jadi bentuk perkalian. Dan ini juga berlaku sebaliknya ya. Jadi kalau kalian nanti ketemu 2 log 24, maka 2 log 24 bisa diubah jadi 2 log 8 kali 3 ya. Bisa diubah jadi 2 log 8 tambah 2 log 3. Jadi ini berlaku bolak-balik. Oke, kita lanjut sifat berikutnya. Kalau pengurangan gimana? Nah, kalau pengurangan maka lognya jadi dibagi ya. A log B dikurangi A log C maka jadi A log B per C. Ingat, ini basisnya harus sama ya, A semua. Oke, contohnya misalnya 3 log 21 dikurangi 3 log 7 ya. Maka kita bisa hitung 3 log 21 per 7. Nah, kalau 21 bagi 7 berapa? Ya, jadi 3 log 3. Nah, kebetulan ini bisa kita hitung. Jadi 3 log 3 adalah 1 gitu ya. Dan sekali lagi, ini bisa kita pecah sebaliknya ya. Kalau ketemu 3 log 21 per 7, berarti 3 log 21 dikurangi 3 log 7. Oke, langsung ke sifat berikutnya. Nah, kalau ada pangkat di posisi numerus ya, jadi A log B pangkat N, maka si pangkatnya bisa kita pindahin ke depan. Contoh misalnya kalau ada 5 log 3 pangkat 2, ini bisa kita ubah jadi 2 dikali 5 log 3 gitu ya. Jadi si 2-nya bisa pindah ke depan. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Sifat berikutnya adalah kalau pangkatnya di kedua belah pihak, maksudnya di bilangan pokok dan di numerus, maka jadi seperti ini. Kalau A pangkat N log B pangkat M, itu jadi M per N dikali A log B ya. Posisi lognya tetap sama. Misalnya 3 pangkat 2 log 2 pangkat 5, maka ini bisa kita ubah jadi, ya betul, 5 per 2. Di sini tetap 3 log 2 ya. Jadi lihat posisinya. Oke. Ya, sifat berikutnya. Nah, gimana kalau A log A pangkat N? Nah, ini udah jelas ya.
udah jelas bahwa A log A pangkat N, nanti kan N-nya ke depan. Jadi bisa dilihat contohnya misalnya 7 log 7 pangkat 3, ya ini udah pasti kan. Jadi 3 ke depan, bisa dilihat dari sifat yang nomor 5. 3 ke depan dikali 7 log 7. Nah 7 log 7 kan 1, berarti jawabannya 3. Tanpa harus kita capek-capek lagi. Oke, sifat berikutnya. Nah ini kalau perkalian. Bisa dilihat kalau perkalian ininya harus sama nih, numerus ya, si B ini dengan bilangan pokok yang dikalikan ini harus sama ya. Maka bisa kita kerjakan langsung, A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Oke deh, kita lihat contohnya. Misalnya 2 log 3 dikali 3 log 8. Nah, maka ini bisa kita hitung langsung aja. Si 3 yang tengahnya harus sama dan ini bisa kita abaikan. Jadi 2 log 8 ya. Jadi ininya bisa kita seolah-olah dicoret gitu ya. Karena udah sama bisa jadi 2 log 8. Dan 2 log 8 bisa kita hitung lagi jadi 3 ya. Kita udah tahu di video sebelumnya. Oke, sifat berikutnya kalau ada bentuk A log B, nah, dan kita butuh B log A, maka ini bisa kita balik ya dengan catatan jadi 1 per. Oke. Misalnya ada 5 log 7. Nah, maka ini bisa kita balik jadi 7 log 5 asal ada satunya di atas. Jadi 1 per 7 log 5 gitu ya. Ini bisa kita balik posisinya. Sifat berikutnya ini juga sama. Kalau ada A log B, ini bisa kita ubah jadi log B per log A ya. Contohnya seperti ini. Misalnya 3 log 8, ini bisa kita ubah jadi log 8 per log 3. Nah, ini M-nya bebas ya. Di sini M-nya bebas asal sama. Kalau kosong berarti kan 10, boleh. Nah, ataupun mau kita pilih dengan bilangan pokok lain, misalnya 2 boleh, asal sama. Atau kita mau pilih 3 di sini boleh, asal sama yang atas ya sama yang bawah. Ya, jadi ini sesuai kebutuhan. Oke, sifat yang berikutnya terakhir, kalau ada A pangkat A log B, ini adalah sama dengan B. Ya, jadi misalkan kalau ada 3 pangkat 3 log 2, nah maka ini bisa kita dapatkan langsung jawabannya adalah 2 ya. Jadi tinggal ambil ininya. Oke, inilah sifat-sifat logaritma yang akan bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal logaritma. Untuk soal-soal lebih lengkapnya, silakan simak di video berikutnya.